Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti dari jurusan Fisika kelas A dengan NIM 601411927. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik material unsur silikon sebagai tugas mata kuliah pengantar fisika material. Langsung saja. Silikon merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Silikon merupakan elemen terbanyak ke-8 di alam semesta dari segi massanya, tapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk mumi di alam. Silikon paling banyak terdistribusi pada debu, pasir, planetoid, dan planet dalam berbagai bentuk seperti silikon dioksida atau silikat. Lebih dari 90% kerak bumi terdiri dari mineral silikat, menjadikan silikon sebagai unsur kedua paling melimpah di kerak bumi, sekitar 28% massa setelah oksigen. Silikon tidak terdapat bebas di alam, tetapi ditemukan dalam sebagian besar batu pasir dan tanah liat. Silikon bersifat elektropositif sehingga bertindak seperti metaloid atau semikonduktor. Dalam beberapa bentuk silikon dapat bersifat menyerupai logam dan non-logam. Pada beberapa senyawa yang disebut polimer, silikon akan berkonjugasi dengan oksigen. Dalam kasus ini, silikon bersifat sebagai non-logam. Pada area ground state, silikon memiliki konfigurasi elektron seperti 3s2, 3p2. Sifat fisik dari unsur silikon diantaranya adalah lebih volatil dibanding dengan unsur C. Pada dasarnya energi uap jauh lebih rendah, oleh karenanya mencerminkan energi ikatan Si lebih rendah. Adapun sifat fisik silikon yaitu silikon yang berukuran besar relatif tidak reaktif kecuali pada suhu tinggi. Silikon juga tidak reaktif terhadap air asam, namun mudah larut dalam cairan alkali panas. Adapun reaksi yang terjadi yaitu silikon ditambah 4OH- menjadi SiO4 pangkat 4-. Dapat kita lihat pada tabel di slide. Itu adalah sifat fisik dari unsur silikon, yang mana titik lelehnya itu sebesar 1420 derajat Celcius, titik didihnya sebesar 3265 derajat Celcius, densitasnya sebesar 50,6 plus minus 7,1,7, molalitasnya sebesar 4 mol, kovalen atau PM sebesar 26, ionik sebesar 1,8 dengan memiliki karakteristik elektronegatif Pauling. Kelimpahan unsur silikon di alam. Silikon merupakan unsur kedua paling melimpah di alam setelah oksigen. Silikon banyak ditemukan dalam persenyawaannya bersama oksigen dalam bentuk silika dan silikat. Silikat mengandung unsur Si dan O dengan rumus senyawa SiO4 dan struktur tetrahedral yang termasuk dalam sejumlah logam. Sekitar 90% kerak bumi terbentuk dari silika dan terjadi secara alamiah dalam bentuk silikat. Silikon tidak pernah ditemukan di alam dalam bentuk unsur bebas. Di antaranya, semua elemen unsur silikon merupakan unsur terbanyak ketiga setelah hidrogen dan karbon. Terdapat lebih dari 1000 silikat yang terkandung dalam tanah liat, mika, feldspar, granit, asbes, dan hornblende. Persenyawaan unsur silikon. Ada beberapa unsur persenyawaan unsur silikon, yaitu yang pertama SiO2 atau silikon dioksida yang terdapat dalam kerak bumi, terdapat dalam pasir, terdapat pada kuarsit, dan digunakan pada skala industri. Yang kedua yaitu NaSiO3 atau sodium silikat yang seringkali
yang seringkali ditemukan pada gelas air, yang merupakan salah satu campuran atau senyawa silikon yang larut dalam air dan digunakan untuk membuat sabun dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada Si3N4 atau silikon nitrit. Jenis persenyawaan ini tahan terhadap oksidasi pembuatan logam sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan wadah nikel. Senyawa ini digunakan pada wadah peleburan logam dengan suhu tinggi. Yang keempat ada SiC atau silikon karbida yang umumnya keras layaknya intan yang digunakan sebagai penggosok roda gerinda, alat potong logam, dan sebagai refraktori dalam produksi. Yang kelima ada SiCl4 atau silikon tetraklorida yang diproduksi dari silikon dan klor yang dicampurkan pada suhu tinggi. Ketika senyawa ini bereaksi dengan uap air di udara akan menghasilkan awan padat pada atmosfer. Yang selanjutnya yaitu proses ekstraksi unsur silikon. Silikon 96% sampai 99% murni dibuat dengan cara mereduksi kuarsit atau pasir dengan tingkat kemurnian kokaks yang tinggi dalam tenur listrik. SiO2 disimpan secara rapat untuk menghindari terkumpulnya SiC sehingga terbentuk reaksi SiO2 ditambah 2C akan menghasilkan Si2CO. Dengan reaksi yang lainnya adalah 2 SiC ditambah SiO2 akan menghasilkan 3 Si ditambah 2 CO. Reaksi ini seringkali dilakukan untuk menggunakan besi scrap dengan kandungan es dan kadar rendah untuk menghasilkan paduan ferrosilikon. Hal ini digunakan dalam industri metalurgi untuk mendeoksidasi oksigen baja sehingga dapat memproduksi Si dengan kadar tinggi dan tahan korosi terhadap Fe. Silikon dalam skala industri biasanya dimurnikan hingga 98% dengan mencuci bahan silikon yang kemurniannya 96-97% menggunakan air. Baik, itu tadi mengenai proses ekstraksi unsur silikon. Selanjutnya mengenai kegunaan, peran, dan bahaya dari unsur silikon. Banyak yang tidak tahu bahwa penggunaan silikon itu juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Adapun kegunaan dari unsur silikon yaitu ketika kristal silikon terkontaminasi dengan bahan pengotor atau arsen dan boron, dapat digunakan untuk semikonduktor pada elemen komputer dan industri elektronik. Silikon dapat digunakan untuk membuat sel surya, untuk menyediakan listrik dan menghitung cahaya teraktifkan, sehingga dapat mengkonversi cahaya menjadi energi listrik. Silika yang dicampurkan dengan sodium karbonat dan kalsium karbonat kemudian dipanaskan hingga meleleh dapat digunakan untuk membentuk gelas kimia ketika diinginkan. Itu tadi peran atau kegunaan dari silikon. Kegunaan lain dari silikon pada tumbuhan yaitu dapat mempertahankan kandungan sukrosa dalam tebu. Unsur silikon diketahui dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Selain itu, silikon dapat juga dimanfaatkan sebagai pemperkuat pertumbuhan tanaman melalui peningkatan fotosintesis dan aktivitas akar. Selain itu, unsur ini juga dapat meningkatkan ketahanan beberapa tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Itu tadi sekitar kegunaan dan peranan silikon. Selain itu, bahaya silikon adalah pada debu oksida silikon atau silikat dapat terbakar atau meledak dan sangat berbahaya jika terhirup. Hibrida silikon sangat stabil dan secara spontan terbakar di udara pada suhu kamar. Selain itu, penggunaan silikon sebagai bahan implementasi payudara seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga penggunaan silikon sebagai bahan implantasi bold digunakan sesuai dengan prosedur yang tepat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai seputar karakteristik mengenai material unsur silikon. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.